legends never die. When the world is calling you, can you hear them screaming out your name? Hai semuanya, dan kembali lagi di channel Parsman. Dan kali ini adalah episode terakhir dari Munchen Master League One Season Wonder. Dan juga episode yang sangat spesial karena ini akan menjadi penentuan apakah kita berhasil membawa Munchen meraih satu-satunya trofi di perjalanan kita tentunya, atau tidak, karena kita sudah gagal pastinya. Seperti yang kalian tahu, di DFB Pokal kita kalah di semifinal menghadapi Leverkusen. Juga di DFL Super Cup kita juga kalah lawan Dortmund. Dan di Bundesliga kita sayangnya harus mengakui Dortmund untuk mengangkat piala. Dan harapan kita satu-satunya hanya ada di sini, yaitu di Champions League. Dan seperti yang kalian lihat, kita akan berhadapan dengan Barcelona yang pastinya artinya menjadi ulangan dari pertandingan semifinal di musim lalu. Sementara itu di babak grup, kita itu satu grup dengan Lazio, Tottenham, dan juga Red Star Belgrade. Jadi kita mencatat hasil 3 kali menang dan 3 kali kalah, 12 poin. Kita berada di puncak klasemen, sementara Barcelona itu mereka tergabung di grup G. Jadi hanya bersampingan dengan grup kita. Mereka bersih, mereka 6 kemenangan, tidak ada imbang, tidak ada kalah. Jadi dari 6 pertandingan mereka mencatat 6 kemenangan, poin bersih 18 poin. Jadi hasil yang sangat impresif pastinya. Dan untuk di babak gugur perjalanan kita akan rekap ya. Barcelona itu membantai Atalanta di babak 16 besar. Sementara kita, kalau kalian masih ingat, kita berhasil juga membantai Liverpool di babak 16 besar. Jadi ya, keduanya sama-sama mencetak 7 gol, walaupun Atalanta berhasil membalas 1 gol dan Liverpool tidak membalas 1 gol kepada kita. Juga ada di perempat final, kita berhasil mengalahkan Porto dengan skor tipis agregat 3-2. Sementara mereka bisa dengan mulus mengalahkan Manchester City. Jadi mereka ketemu lagi dengan mantan pelatih Barcelona, yaitu Pep Guardiola. Dan di semifinal mereka membantai PSG, Pak. Jadi sementara kita menang lumayan tipis menghadapi Atletico. Jadi bisa dibilang kalau soal perjalanan mereka lebih impresif sepanjang atau sejauh ini. Dan Lionel Messi saat ini adalah top scorer dari Liga Champions dengan 15 gol. Lewandowski hanya ada 8 gol dan kayaknya nggak bisa dikejar karena gak mungkin Lewandowski nyetak 7 gol sekaligus di pertandingan kali ini. Dan untuk assist ranking ternyata ada Frankie De Jong yang mencetak 6 assist, walaupun hanya tipis dengan Kingsley Coman dan juga Leroy Sané yang juga mencetak 4 assist. Jadi menarik, kita masih punya kesempatan kalau mereka mencetak 3 assist setidaknya, satu dari mereka ya. Dan untuk Europa League mungkin sudah ada hasilnya karena mereka yang main duluan. Arsenal juara Europa League, menarik sekali ya. Dan mereka mengalahkan Real Betis luar biasa loh, sampai ke final. Jadi ya, Arsenal ternyata ketemu dengan Everton, wakil dari Premier League lainnya. Sementara itu Betis ngalahin Roma walaupun skornya tipis. Everton ngalahin Tottenham, sementara Arsenal membantai Villarreal. Mirip dengan di real life pertemuannya, walaupun mereka ketemu di real life di semifinal dan itu pun Villarreal yang menang. Real Betis mengalahkan Sporting Braga ya. Menarik Real Betis. Dan mereka menang agregat. Jadi tipis banget di round 16 ataupun 16 besar. Sementara Arsenal menang lawan Vitoria Guimaraes. Sociedad Villarreal berhasil mengalahkan Sociedad ketemu. Jadi aneh sih satu negara ketemu kayak gitu. Dan Roma ngebantai Frankfurt by the way. Sementara itu Tottenham Hotspur membantai klub Brugge. Shakhtar Donetsk membantai Benfica, Pak. Anjir, impresif. Dan sementara itu di babak 32 besar ada Real Madrid ya, kalau nggak salah. Iya, gue masih ingat
Real Madrid gak bisa lolos kan, gak berhasil lolos ke babak knockout Liga Champions. Sementara Edin Dzeko berhasil menjadi top scorer dari UEFA Europa League dengan perolehan 13 gol. Sementara itu di assist, top assistnya ada Granit Xhaka. Si Jaga pas-pas mau ke Roma ya di real life. Jadi ya diikuti oleh Lorenzo Pellegrini dengan 8 assist, hanya beda 2. Yap, kayaknya itu untuk Europa League. Jadi selamat untuk Arsenal. Kalau kita lanjutin series ini, mungkin kita akan bertemu dengan mereka di UEFA Super Cup di musim depan. Namun sayangnya seri ini hanya berjalan selama 1 musim. Sementara itu gue gak henti-hentinya untuk mengingatkan siapa saja punggawa dari Barcelona atau anggota tim mereka, Marc-Andre ter Stegen. Jangan lihat performa mereka yang di real life, lihat rating overall rating mereka yang di PES ini 87, 86. Gokil kan, gokil. Walaupun kita punya Alaba ya 89 overall ratingnya, namun menurut gue juga sih overall rating bukanlah segalanya. Jadi meskipun kita punya tim dengan overall rating yang lebih banyak, lebih total atau lebih tinggi daripada mereka, kayaknya bahkan 3 central midfielder mereka, Busquets, Pjanic, dan juga De Jong, ketiga-tiganya punya 87 overall rating, Pak. Coutinho 86, masih bagus. Griezmann 88 lah. Memang udah gila emang. Dembele juga masih bagus ya. Dan rising star wonderkid Ansu Fati, dan ini dia senjata mereka, senjata utama, Lionel Messi. Jadi ini juga menjadi pertempuran antara Messi menghadapi Lewandowski, dan juga plus pertempuran antar para Lord. Lingard menghadapi Lord Braithwaite. Saya akan pergi di Ultimate Stage. Jadi buat kalian yang belum tahu, di PES itu kayaknya Barcelona pakai jersey hitam aja. Kalau yang belum tahu, di PES itu dia, kalau kita masuk ke babak final dari Liga Champions, kalau license, finalnya bakalan di tempat netral yang stadion khusus yang disebut Ultimate Stage. Pokoknya indah lah. Dan yang menurut gue yang menjadi kelebihan license UCL dipegang oleh PES adalah anthemnya, karena anthemnya ada anthem khusus untuk final. Sementara kalau di FIFA, anthemnya itu kayak anthem normal aja, jadi kita nggak bisa ngerasain atmosfer dari final yang siapa itu penyanyi Italia kalau nggak salah yang sering mengiringi anthem dari Liga Champions final. Dan gue akan ambil resiko nggak bawa kiper di bangku cadangan, jadi cukup dengan Neuer mungkin, gue yakin banget. Sementara itu pastinya kita akan memanfaatkan semua pemain yang ada, yang bisa, semua pemain yang maksudnya semua pemain yang ada di tim utama atau first team. Jadi semoga lah, hopefully kita bisa menang dan Manuel Neuer semoga mengangkat piala untuk back to back yang kedua kalinya selama 2 tahun berturut-turut. Dan kayaknya ini final final Barcelona setelah terakhir 2015 atau 2016 ketika mereka juara di final menang lawan Juventus. Waktu itu masih trio MSN, masih ada Neymar dan juga Suarez. Sekarang apakah tanpa Neymar dan Suarez mereka bisa? Dan ini Pak, silakan nikmati anthemnya. Kita berada di The Ultimate Stage, stadion sakral, dan trofinya autentik. Ini yang gue suka dari bermain PES 2018. Walaupun gue mod ataupun gue pakai patch, kiper mereka Neto anjir. What?
Iya, bukan Ter Stegen itu Neto, kiper kedua mereka. Dan silakan menikmati atmosfer kedua tim sudah memasuki lapangan The Ultimate Stage. Andrea Bocelli kalau nggak salah penyanyi Italianya yang sering ngiringin anthem. Dia sama-sama merah sih. Dan silakan nikmati. Dan itu dia anthem yang sangat indah dan luar biasa, yang sangat spesial juga karena hanya diputar di pertandingan final. Dan ini dia starting lineup dari Bayern Munchen, masih sama semua. Goretzka, Kimmich berduet di center mid, sementara di depan di winger masih ada Alaba, Sané, Coman, dan di tengah ada Lewandowski. Di belakang Lewandowski ada Thomas Müller. Ya Neto pak, anjir aneh banget. Dan Charles Alena bahkan mau bercanda ini si Coman ya, masih sama Trincao, anjir what the fuck. Si Griezmann gak dipasang lebih awal lah. Gue gak tahu apa yang si Coman ataupun pelatihnya pikirkan, namun kita akan maju dengan kekuatan penuh dan tanpa meremehkan sama sekali. Ini dia kick off yang sangat luar biasa, final Liga Champions dari The Ultimate Stage antara Bayern Munchen menghadapi Barcelona. Kimmich kasih langsung ke Lewandowski. Thomas Müller kembali ke Lewandowski, maksudnya ke Coman, punya peluang emas. Coman, Kingsley Coman, apa-apaan itu boy. Shooting yang sangat ngaco dari Kingsley Coman, padahal dia punya kesempatan dan juga punya ruang yang cukup besar untuk dieksploitasi. Kayaknya gue salah mencet. Dan juga kalau bisa dibilang secara logika kayaknya Coman masih nervous, jadi mungkin masih pemanasan. Kimmich dapat, nice. Lewandowski datang untuk menjemput bola, kembali ke belakang ada Alaba, langsung ke Goretzka. Kimmich gak ada, didapat oleh Dembele, Messi, Carles Alena, De Jong, masih De Jong, berputar-putar dia ke Busquets, Clement Lenglet, Frankie De Jong, Lionel Messi. Nice, diganggu oleh Lucas Hernandez kalau nggak salah tadi. Lewandowski ke Leroy Sané, ada Pique di sana namun terlalu jauh. Padahal hampir itu. Alaba mungkin bisa. Nice, Alaba dapat loh. Ya duelnya sama Messi sih. Sama-sama pendek pak. Pavard berhasil mengganggu pergerakan Dembele. Langsung ke Thomas Müller. Müller ke Lewandowski. Mungkin bisa 1-2 lagi. Thomas Müller kasih langsung ke Leroy Sané, terlalu jauh dan terlalu deras. Dengar gak chant dari para supporter Barcelona? Alaba lagi-lagi duel, nice. Ini Alaba enak banget sih kalau Messi jadi striker Barcelona, karena kesempatan untuk menang duelnya lebih besar pak. Dua-duanya soalnya tingginya sama kan. Ya kurang lebih sama lah. Jordi Alba mencoba untuk overlap, bahaya ini pak tua yang satu ini. Throw in untuk Barcelona. Sergio Busquets diganggu sama Müller. Masih Müller, yes, dapat Thomas Müller ke Lewandowski. Lewandowski dicegat sama Pique. Frankie De Jong kembali ke Pique. Langsung ke Charles Alena, ke Lionel Messi. Messi geser ke Dembele. Dibayang-bayangin sama Pavard, namun masih lewat. Masih Ousmane Dembele. Nice, Kimmich mengganggu, namun ada De Jong. Jordi Alba ke Ousmane Dembele. Nice, diganggu sama Kimmich. No, pelanggaran pastinya untuk Barcelona. Frankie De Jong itu yang pelanggaran di menit-menit awal. Dikasih peringatan, oke lah. Tabrakan itu dijegat loh. Sudah masuk ke menit ke-22 dan belum ada shot
sama sekali kalau nggak salah, kecuali yang tadi ya, gue nggak menganggap itu sebagai shot sih. Messi, nice. Lucas Hernandez, pencegat dari Lionel Messi. Leroy Sané, masih Leroy Sané. Sané mau kasih ke Lewandowski dia, namun nggak ada orang, maksudnya terlalu jauh. De Jong ke Ousmane Dembele. Lionel Messi langsung geser ke Trincao, ditinggalkan sama Davies posisinya. Trincao mencoba untuk cut inside ke Lionel Messi. Nice David Alaba, nice. Bergantian Alaba dan juga Lucas Hernandez menjaga Messi, yang pastinya harus menjadi pusat perhatian mereka. Kingsley Coman masih dapat dari Jordi Alba tadi. Robert Lewandowski geser sedikit. Lewandowski peluang. Leroy Sané tadi memanfaatkan muntahan dari peluang Lewandowski. Sayang sekali Leroy Sané juga gak berhasil, dan hampir banget biasanya Lewandowski selalu cetak gol kalau udah situasi kayak gitu. Namun kipernya Neto, walaupun kendati pun kipernya Neto ya, ini pertandingan final pak, jangan diremehkan. Sergi Roberto mencoba untuk overlap, dijaga sama Alphonso Davies. Nice defense dari Davies. Sejak sekitar akhir musim dia mulai bagus defense-nya. Lewandowski ke Kingsley Coman, melakukan inside, namun diganggu sama Jordi Alba. Cukup sengit ya persaingan antara defense dan juga offense dari kedua tim. Messi, bahaya. Messi, nice Alaba, nice. Alaba berani banget pak, ambil risiko banget sih kalau maju-maju kayak gitu. Namun itu yang berhasil. Untungnya ya, Busquets ke Frankie De Jong. Charles Alenya kembali ke De Jong. Messi melebar ke Ousmane Dembele. Dua orang datang, Kimmich dan juga Pavard. Nice, kombinasi yang sangat bagus dan bukan pelanggaran. Coman langsung ke Lewandowski, true pass, dijaga sama Pique, mungkin bisa. Anjir, dapat lagi. Ya, kena tiang. Sayang sekali, masih harus membentur tiang. Tendangan dari Lewandowski yang peluang banget, namun sayangnya. Dan itu ya babak pertama, sayangnya peluang tadi yang cukup manis harus gagal. Dan babak pertama masih berakhir dengan skor kacamata, di mana kedua tim masih saling untuk berebut bola, baik itu di lini belakang maupun lini tengah. Dan mereka memegang penguasaan bola, possession. Namun kita berhasil mencetak shot dan juga on target, 3 shot, 2 on target. Walau sementara itu Barcelona nggak punya shot sama sekali, jadi ya cukup menarik. Dan Griezmann masuk menggantikan Ousmane Dembele. Menarik melihat apa yang akan diberikan oleh Griezmann. Trincao tetap dipertahankan loh. Trincao nice Davies. Kemampuan Davies itu yang utama, memang membaca ruang sih. Bagus banget pak. Lewandowski over the top ke Coman, namun ada Jordi Alba. De Jong ke Messi. Lebih bahaya ini passing dari Barcelona. Alenya. Griezmann masuk justru lebih fokus ke Trincao ya. Menarik banget. Trincao seorang winger asal Portugal yang cukup punya prospek di Barcelona. Messi kembali ke Busquets, over top ke Trincao, namun ada Alaba. Nice. Alaba bahkan mengcover tempat yang ditinggalkan oleh Alphonso Davies. Busquets ke Lionel Messi, true pass ke Trincao, bahaya banget, langsung shooting dia, namun masih bisa ditepis oleh Manuel Neuer. Lewandowski ke Leroy Sané. Sané ke Coman ada Muller maksudnya ke Lewandowski, namun dipotong passingnya tadi oleh Pique. Hernandez mungkin bisa, yes. Messi susah banget pak pasti. Messi bukan striker sih, kalaupun dia udah berumur juga, gak kayak Ronaldo yang bisa main di striker ya. Lebih ke attacking midfielder gak sih, gelandang serang. Lebih baik main di belakang striker lah seharusnya. Dan Miralem Pjanic masuk menggantikan Charles Alenya.
Di tiga-tiganya sekarang gelandang yang akan dihadapi oleh pemain Munchen adalah pemain dengan overall rating 87. Bahaya banget pasti. Muller dapat. Yes, blunder dari siapa tadi? Longley. Thomas Muller maksudnya kasih ke Leroy Sané namun fuck. Anjir. Membentur tiang Pak udah 2 kali. Dan itu blunder sih. Udah bagus banget sih di passing namun masih sayang, masih gagal. Menghasilkan corner kick berarti ditepis sama si Neto. Alaba. Dapat si Neto. Ini kayaknya ada tujuan tertentu si Koeman mainin si Neto ketimbang Ter Stegen. Pjanic. Alaba ngejar bola dari Trincao, nice. Neuer langsung ke depan. Thomas Muller. Was it? Yes. Agak diam tadi gue. Shock dan pelanggaran keras ternyata. Sampai harus guling-guling kayak gitu si Muller menahan kesakitan. Mulai muncul nih watak asli dari si Sergio Busquets. Disuruh bangun loh, disuruh bangun cepat anjir. Memang terkenal sebagai tukang tackle-nya Barcelona ya. Menit ke 68. Mungkin kita bisa mengganti pemain dan Thomas Muller cedera namun masih bisa lah. Ya mungkin Serge Gnabry waktunya untuk masuk menggantikan Leroy Sané. Mungkin dengan speednya bisa berguna ya. Ya nomor 7 kita. Alaba langsung kasih ke depan, ada Serge Gnabry dapat dia namun second ball-nya gak didapat. Thomas Muller lagi dirawat bro. Clement Longley udah maju loh. Memang attacking fullback sama si Pique, jadi kayaknya kita bisa manfaatin kebolongan ini karena 2 center back mereka udah mulai maju-maju. Kembali Thomas Muller namun berbahaya banget. Oh yes, ditinju keluar sama si Thomas Muller. Manuel Neuer. Berbahaya banget sih tadi si Pique. Tinggi banget Pak soalnya dia. Urusan duel udara pasti jangan ditanya. Kingsley Coman, Lewandowski ada peluang. Ke Leon Goretzka geser. Kembali ke Kingsley Coman, mungkin bisa crossing. Ada Serge Gnabry. Terlalu deras sayangnya. Harus membuang-buang peluang dan banyak banget sih peluang build up dari kita. Dan akhirnya tiga-tiganya yang gue bilang sebagai 3 pemain yang gak layak masuk starting 11 juga dikeluarin. Trincao keluar, si ini masuk si Coutinho berarti main di kanan. Coutinho nice, Goretzka throw in untuk Barcelona. Coutinho kembali ke Busquets. Pjanic nice, back pass dari Pjanic gak berhasil namun dapatkah? No, gak dapat juga. True pass dari kita Pak. Coutinho masih Filipe Coutinho, nice, diganggu sama Davis. Pjanic nice, Goretzka nice, berhasil memotong passing dan counter attack dari Kingsley Coman gak berhasil juga. Jordi Alba nempel ketat si ini loh, si Coman dari tadi. Dia bahkan gak keluar untuk menyerang dan offside. Passing dari Kimmich maksudnya ke Coman. Apakah sudah waktunya kita mengeluarkan senjata rahasia? I don't know, maybe. Atau kita ganti defender aja. Busquets kembali ke De Jong. Nice, Thomas Muller mengganggu. Ada lagi Kingsley Coman. Kebuka banget Pak. Counter attack kita udah bagus banget peluang dan Kingsley Coman bisa shooting. No. Masih bisa ditepis sama Leno. Kok Leno Neto? Neto juga diisuin untuk gabung Arsenal di real life. Dan bagus banget dan sudutnya sempit sih. Throw in untuk David Alaba.
Lewandowski, no, gak dapat sama sekali. Namun ada Messi yang datang untuk menjemput bola dan nice Kimmich. Lucas Hernandez ke belakang dulu. Manuel Neuer langsung ke depan. Lewandowski duel dengan Longley, namun masih dapat Longley. 2 menit tambahan waktu di babak kedua ini. Mungkin kita akan lanjut ke extra time jika tidak ada gol dramatis yang terjadi. Pique, Messi, bahaya banget lihat pak. Ke Griezmann, lebar. Akhirnya Griezmann gue bisa lihat dia memegang serangan dan yap, itu dia babak kedua dan waktu normal berakhir dengan skor kacamata imbang. Jadi kita akan pergi ke extra time. 2 babak masing-masing 15 menit. Ya berarti total 30 menit. Ya, setidaknya akhirnya mereka berhasil mendapat 1 shot, 1 on target mereka. Dan itu cukup bagus, berarti perkembangan untuk mereka sementara. Mungkin gue bisa consider untuk masukin pemain lagi. Ya sayangnya kedua Lord gak bisa bermain ya. Lord Braithwaite dan juga Lord Lingard di pertandingan kali ini. Namun ya kalau realistis juga pak, gak mungkin bisa pak kalau ada nama-nama yang lebih bagus lain. Kimmich kembali ke Lewandowski. Ya ada pergerakan dari Kimmich. Oh, diganggu tadi, sayang sekali. Messi, Pique, si Pique udah jadi kayak striker pak. Pique, striker keempat ya. Coutinho ke Messi, Messi tahan bola bagus banget. Pique mau shooting si Pique, anjir, bagus loh. Akurasinya bagus loh, on point banget. Namun ya masih melebar. Wajar karena dia back dan jarang nendang dari jauh kayak gitu. Dan itu pun kontrol bola dari Messi cukup mengagumkan. Kita bersyukur bisa melihatnya. Ya mungkin gue bakalan masukin pemain sih. Thomas Müller udah sekarat pak. Siapa ya, Douglas Costa mungkin kita masukin, gantiin si Thomas Müller. Sementara 1 subs lagi gue akan simpan. Ini dia, bisa dibilang si Costa ini senjata rahasia Munchen karena beberapa kali membantu dengan speednya. Apalagi dia super sub bisa gue bilang, karena dengan fresh bisa mengubah keadaan. Jadi semoga dia juga bisa berguna hari ini. Costa langsung ke Coman. Lewandowski masih terlalu jauh. Passing dari Kingsley Coman untuk Robert Lewandowski. Douglas Costa gue plot sebagai attacking midfielder. Semoga bisa berguna. Roberto ke Pjanic, kembali ke Messi. Messi nice, Alaba. Berani banget sih Alaba. Pique dapat dia, namun kontrol dadanya terlalu over. Makanya goal kick. Langsung ke depan Neuer. Kayaknya Lewandowski nggak bakalan gue ganti deh. Entahlah ya, kita lihat bagaimana jalannya pertandingan, karena kalaupun kita masuk penalti, dia juga salah satu penendang yang paling krusial. Namun ini ada Lewandowski, geser sedikit, no, Gnabry, ya, no, tiang anjir, tiang yang ketiga kalinya di pertandingan kali ini, dan mereka benar-benar beruntung banget sih. Dan itu Gnabry juga tipis banget, dan 3 kali tiang anjir, udah gak bisa dipercaya lagi sih. Dan David Alaba akan mengambil corner kick. Alaba, ya ada Gnabry, Goretzka bisa dapat. Leon Goretzka kembali ke Joshua Kimmich. Kimmich masih menggiring bola ke Lewandowski, kosong banget Lewandowski. Neto mainnya bagus banget, dan kayaknya dia deserve untuk dapat man of the match karena mempush ataupun mendorong pertandingan ini ke babak extra time dan bahkan mungkin penalti. 8 shot 6 target. Ya kalau soal serangan sih lebih banyak kita pastinya. Namun ya defense mereka itu loh, terutama si Neto dan Coman udah gak bisa pak. Ya kayak emang harus gue lakuin
kayaknya. Dan tinggal 1 subs pak. Gimana nih yang mainin? Apa nggak usah ya? Ya kayaknya nggak usah sih. Dan Douglas Costa akan gue mainin di kanan, mencoba untuk bermain dengan counter attack sementara Kingsley Coman akan gue tarik keluar, masukin si siapa tadi? Kok gue lupa? Ya Kingsley Coman. Tolisso. Quarantine Tolisso masuk menggantikan Kingsley Coman. Costa gue geser ke kanan sementara Goretzka main di belakang Lewandowski. Coutinho crossing dia ke Pique namun masih deras. Mereka udah mulai bangun serangan nih sejak awal babak kedua sih. Lewandowski nggak dapet loh. Nice, dapat Alphonso Davies mencoba ikut serangan. Karena kalau kalian masih ingat di Alphonso Davies kasih ke Douglas Costa, maksudnya kalau kalian masih ingat di tahun lalu, musim lalu, si Davies yang ngobrak-abrik pertahanannya Barcelona pak. Defense-nya dia jaga si Messi dan juga offense-nya dia ngadepin si gue lupa lagi pemain Barcelona yang udah pindah ke Wolves, siapa ya? Kemudian ini ada peluang dari Douglas Costa, kosong banget, tinggal finishing Costa. Yes! Douglas Costa mengubah segalanya. 1-0 dan hanya tersisa beberapa menit sebelum extra time berakhir. Bayern Munchen memimpin sementara. Dan akhirnya kita punya situasi counter attack yang cukup ideal. Dan akhirnya Neto berhasil dibobol dan itu berawal dari passing dari Lewandowski dan gila cut inside low bro. Dan Costa sangat unggul dari sisi kecepatan juga. Sekaligus dia juga baru masuk ketimbang si Jordi Alba yang dari tadi kita udah bikin lelah pas dia ngejaga si Kingsley Coman. Jadi finishing yang berkelas dari Douglas Costa, apa gue bilang kan, dia bakalan ngasih impact dan terbukti. You see, mohon kita masih belum boleh untuk senang karena bisa aja mereka kapan saja bisa membalas gol dari kita. Ini mereka lagi mencobanya. Pjanic masih menyamping dari gawang dari Manuel Neuer. Udah punya keunggulan pada it's a good game. Final yang sangat seru pastinya. Kalian pasti juga setuju. Pertandingan kali ini juga seru juga karena banyak peluang, banyak hal terjadi, bahkan 3 kali kena tiang. Anjir, gue gak ngerti lagi sih. Namun ya itulah final, apapun bisa terjadi. Dan sedikit lagi, hanya beberapa detik sampai kita memastikan diri untuk jadi juara. Lionel Messi, ini peluang terakhir Barcelona. Felipe Coutinho diganggu sama Lucas Hernandez, dapat Alaba, masih hidup bola. Coutinho ke Busquets, ada Pjanic, nice. Pavard dapat, Pavard buang aja, masih Pjanic, geser, nice Manuel Neuer. Dan itulah dia akhir dari series Master League One Season Wonder yang kayaknya sejak Januari, artinya udah 7 bulan kita jalanin. Akhirnya kita berhasil sampai ke akhir dan kita tutup dengan manis, walaupun ada beberapa kekecewaan yang pastinya ada. Kayak kita gak berhasil juara Bundesliga, gak berhasil di FB Pokal, pokoknya kompetisi domestik kita gak berhasil. Namun kita berhasil back to back Champions League. Karena musim lalu di real life kita juara, sementara di series ini kita juga juara. Dan kita juga kembali mengandaskan nasib dari Barcelona. Dan ini dia, Manuel Neuer mengangkat piala Champions League, si kuping besar. Dan well played, good game, well played untuk Barcelona yang udah memberikan perlawanan yang sangat sengit.
Dan ya thank you banget udah ikutin, kalau ada yang ngikutin ya series ini dari awal, dan perjalanan yang cukup luar biasa. Pertama kalinya gue ngelakuin series Master League yang bisa dibilang secara normal, karena sebelumnya ada United, namun itu bukan series Master League, hanya series seperti Cup. Ini adalah series Master League pertama gue, dan ya sukses dengan juara Liga Champions. Namun kita belum tahu apa yang terjadi ke depannya, karena rencananya satu liga itu gue akan mainin setidaknya satu tim di setiap edisi. Jadi misalnya PES 2021 kali ini gue mainin satu tim dari satu liga. Di Jerman kita udah pakai Bayern Munchen, mungkin kita bisa move mungkin ke La Liga, Serie A pakai satu tim dari masing-masing mereka. Premier League pastinya, Ligue 1, Eredivisie juga bisa, apalagi Liga NOS bahkan. Dan kalau kalian mau Liga Brasil, Liga Argentina, ayo gue bakalan mainin, karena it's a fun game dan sebagai refreshing. Dan kita akan lihat beberapa highlight yang terjadi di pertandingan yang cukup seru ini. Pastinya banyak peluang yang tercipta, khususnya di babak kedua sampai extra time babak pertama. Dan Kingsley Coman membuang-buang peluang sih. Ini dia Leroy Sané, peluang yang dikasih sama si Lewandowski dari bola muntah, namun masih gagal untuk disambar dan diselesaikan karena ada Neto di situ. Dan Neto bagus banget Pak, harus diapresiasi performanya karena main bagus walaupun sempat gue remehin di awal. Ini membentur tiang kan, walaupun wajar tiang karena agak terpaksa si Lewandowski nendangnya, agak maksa. Dan walaupun gue remehin di awal kenapa bukan Ter Stegen yang start, namun ternyata Neto berhasil mempush pertandingan ini. Sementara ini peluang dari Trincao, untungnya masih bisa ditepis oleh Manuel Neuer, kiper terbaik di dunia bisa gue bilang. Dan ini dia Leroy Sané, peluangnya juga. Tiang yang kedua, ada 3 tiang bro, anjir. Dan hampir banget, dan itu bisa dibilang ketepis juga sih sama si Neto. Pelanggaran dari Sergio Busquets tadi. Dan ini juga peluang untuk Kingsley Coman. Namun sayang sekali masih gagal, masih ada Neto di sana. Lihat kan performanya Neto. Ini dia peluang dari Pique, mulai dari kontrol bola Messi sampai tendangan yang cukup on target, bisa dibilang dari seorang back. Peluang juga dari Serge Gnabry. Pertama Lewandowski shootnya kena tiang dan Serge Gnabry itu tipis banget. Kena si Neto sih, dan itu berkat Neto semuanya. Kalian lihat Lewandowski kena si Neto lagi, anjir Neto. Neto sih jatuh bangun sih untuk save, untuk menjaga gawang dari Bayern Munchen, dari Barcelona aman dari gol-gol pemain Bayern Munchen. Dan ini dia gol yang kita ambil dari taktik counter attack. Pastinya kita hanya bisa melakukan itu di babak extra time karena Barcelona sudah menggempur. Dan Douglas Costa finishingnya gila, keren banget sih, goal of the season sih. Ini dia peluang terakhir dari Miralem Pjanic yang sayang sekali harus masih ada lagi. Ini peluang terakhir di pertandingan ini. Pjanic tipis banget, namun untungnya masih ada si Manuel Neuer. Jadi sangat krusial save yang diberikan sama Neuer. Kalau nggak bisa sampai penalti, babak adu penalti kalau nggak. Dan ya itu saja highlightnya. Dan ya cukup puas sih, setidaknya kita berhasil mendapatkan trofi. Walaupun memang sudah kita dapatkan di musim lalu yaitu Champions League, namun kita juga udah dapatkan di musim lalu kan. Kita udah, Bayern Munchen sudah
mendominasi Bundesliga selama bertahun-tahun, jadi mungkin tidak ada salahnya kita ngasih dulu ke tim lain walaupun itu rival, yaitu Dortmund. Dan di bulan ini udah bagus banget sih, kecuali yang sangat disayangkan adalah hasil imbang menghadapi Hertha Berlin yang membuat poin kita kebalap sama Dortmund. Dan ini dia team of the month dari Bundesliga. Lewandowski dan juga Douglas Costa masuk, Reus, Mats Hummels, Yannick Sommer yang kalau kalian lupa dia main bagus di Euro 2020 bersama timnas Swiss. Sokratis masuk, oke. Mangala, Kostic, Plattenhardt, nama-nama yang layak untuk masuk. Dan Neuer sudah decrease ataupun sudah turun ratingnya. Overall ratingnya ke 87 kalau nggak salah itu. Dan ya, pastinya kita punya pertandingan testimoni di setiap Master League. Namun gue nggak akan lakuin itu karena perjalanan kita sudah berakhir, dan kayaknya selanjutnya kita akan pergi ke La Liga kalau nggak berubah pikiran. Modest jadi top scorer sangat disayangkan ya, Lewandowski. Tapi Lewandowski yang cetak paling banyak gol di tim kita, jadi ya masih masuk akal untuk kualitasnya. Dan Leipzig sama Milan mau tawar dan kontrak manajer untuk gue, namun sudah berakhir dan gue menghasilkan 3 trofi selama menjadi manajer, yaitu UEFA Super Cup, Piala Dunia antar klub, dan Champions League pastinya. Jadi ya bisa kita kesampingkan Super Cup dan juga Champions League. Piala Dunia antar klub mungkin bisa kita kesampingkan dengan Super Cup. Satu-satunya trofi major ya Champions League. Kita akan lihat di goal ranking. Ya pastinya Messi ya, 15 gol. Deserve dia dapat itu, walaupun dia gak nunjukin shoot yang indah di pertandingan tadi. Bisa dibilang unperform atau gak perform Messi. De Jong juga dapat top assist. Jadi ya, kita mungkin bisa lihat juga performa dari para pemain kita. Satu-satunya transfer yang terjadi adalah Jesse Lingard, dan cukup membawa angin segar dari sang Lord Lingard. Dia overall records dari para pemain kita. Neuer mencatatkan 6,1 bintang di setiap laga rata-rata. Dan Lewandowski dari 47 penampilan, 26 gol, 5 assist. Jadi ya cukup impresif, tidak buruk setidaknya. Secara rata-rata ya, secara overall dia juga yang ratingnya rata-rata di setiap pertandingan paling tinggi dengan 6,4. Sementara itu ada Kingsley Coman dan juga Sané dan Muller ternyata 14 gol, menyusul di posisi kedua. Dan Lingard cetak 2 gol 13 pertandingan, 2 gol 4 assist. Jadi gak buruk. Dan ya mungkin itu saja dari series ini. Thank you banget, dan semoga kita bisa lanjutin tradisi ini jika channel ini masih berjalan bertahun-tahun ke depan, menggunakan tim yang mungkin bisa di-improve. Karena jangan khawatir, walaupun gue mainin Road to Glory, nantinya gue juga bakalan mainin Master League proper dari tim klub top Eropa. Kayaknya di musim ini gue bakalan main PSG ataupun Arsenal, jadi kita belum tahu. Namun untuk Bayern Munchen ini one season wonder, jadi satu musim aja. David Alaba akan menjadi favorit player gue. Pastinya di real life dia sudah pergi ke Real Madrid, jadi udah bagus banget kita pernah memakai dia berseragam Bayern Munchen. Dan juga ada beberapa pemain, Choupo-Moting juga kalau nggak salah sudah hengkang. Ini dia nomor 27 David Alaba.
yang membantu banget Pak, karena dia juga kan bisa main di kiri gantiin si Alphonso Davies. Dan kita dapat Asiatur, namun ya gue gak bakalan main. Ini adalah pertandingan terakhir dan kita dikasih budget transfer sampai 100 juta. Sampai bisa capai 100 juta dan apalagi ya. Ya kenangannya sih pertandingan serunya juga sih. Kayak pertandingan lawan Dortmund pasti selalu seru karena punya tingkat intensitas yang cukup tinggi. Pertandingan final ini juga seru dan juga pertandingan lawan Leverkusen yang memupus harapan kita untuk jadi juara dari DFB Pokal. Dan lagi-lagi kayak di real life Dortmund yang menang di award selection kita akan pergi, namun kayaknya nggak, sama sekali kita nggak bakalan lawan world selection. Walaupun ini adalah pertandingan persahabatan yang cukup dinanti karena kita akan menghadapi bintang-bintang dunia, namun nope, mungkin hanya di Master League proper. Ini dia, ternyata Vital'Abe itu nggak pernah nyetak gol sama sekali, namun ya nggak apa-apa sih. Dia juga bukan tipe defender yang fokus ke gol, nggak kayak nama-nama kayak Sergio Ramos kayak gitu. Jadi apa lagi ya kita mau lihat? Ya kita lihat participation playernya aja. Gila, mantep banget sih nama-nama dari yang ada di sini. Pemain top dunia. Bayangkan kalau mereka ada di satu klub, pastinya bisa jadi juara dunia, bahkan Piala Dunia bahkan bisa jadi juara mereka. Tentunya mungkin itu saja pertandingan dan juga series Master League One Season Wonder hanya satu musim milik Bayern Munchen kali ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian yang emang suka konten-konten yang kayak gini. Dan jangan lupa untuk support gue di Sosiabas, link ada di deskripsi. Jangan lupa untuk cek channel gue yang satunya, Layar Entertainment, cari aja di YouTube tentang film dan juga anime. Dan terima kasih, sampai jumpa di series One Season Wonder selanjutnya. Goodbye.